به نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Nasihatul Ibad. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada maqalah al-babus sulasi, bab yang ketiga. Kita menghitung daripada tiga perkara sampai kepada maqalah yang ke-7 ya. Sekarang maqalah yang ke-6, ke-8. Maqalah tusamina. Maqalah tusamina dan maqalah atau perkataan yang ke-8 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan namanya Abu Hurairah ini ismuhu Abdurrahman bin Sakhr. Ada khilaf dalam nama Abu Hurairah yang asli sampai beberapa pendapat, ada sampai 40 pendapat. Dan maqalah tapi yang paling masyhur beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Juga Abu Hurairah karena memang ada kucing yang kecil yang dipelihara ketika itu di majelisnya Rasul SAW. Beliau ada kucing yang ditaruh di gomnya, di lengan bajunya. Dulu lengan baju itu tidak seperti sempit ini, agak lebar. Dan ditaruh di situ anak-anak kucing. Maka Rasul bertanya, Mahada ya Abu Hurairah, apa itu? Ya Abdurrahman, apa itu? Bilang ini kucing gitu. Zahir ya Rasulullah. Maka dijuluki, dipanggil entah Abu Hurairah. Ini bapaknya kucing ya. Bapaknya kucing. Wasmu Abdurrahman bin Sakhr. Innahu qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, salatun munjiyat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Ay mukhlisat. 3 perkara yang menyelamatkan. Ini mukhlisat di sahibiha minal azab. Ya. Di mukhlisat menyelamatkan orangnya, sahibiha, pemiliknya daripada 3 perkara ini, dari azab. Wasalasun muhlikat. Dan ada 3 perkara yang membinasakan. Ay al-muqiat, yakni muqiatun li fa'iliha, yang menjerumuskan, menjatuhkan fa'iliha, pelakunya, fil halak, dalam kebinasaan. Wasalah darajat, dan ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ay manazil fil akhirah. Ini posisi dia di akhirat nanti. Wasalatun kafarat. Ada 3 hal yang bisa mengkafarah, menghapus dosa. Ya dzunub. Menghapus dosa-dosa, li dzunubi amiliha, terhadap dosa-dosa orang yang melakukannya. Amal munjiyat, adapun yang menyelamatkan, 3 hal yang menyelamatkan adalah khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yaitu takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun alaniyah, terang-terangan. Qaddama sirra, didahulukan yang sendirian itu, takut pada Allah dalam keadaan sendirian, li'anna taqwallah fihi a'la darajah. Sebab ketakwaan pada Allah pada kesendirian itu paling tingginya derajat. Kemudian wal qasdu bil faqri wal ghina, dan bersedang-sedang dalam kefakiran maupun kecukupan. Ya. Dia tidak terlalu berlebihan dalam segala hal, baik dalam dia keadaan fakir maupun dalam keadaan kecukupan. Ini tawassut, pertengahan, fil maisha, dalam penghidupan.
Bian lam yujawis bil had, sekiranya tidak melampaui padanya pada penghidupan tadi al-hadda batasannya yang wajar. Waradiya bidzalik, dan dia ridha dengan itu. Ridha dengan gaya hidup yang tawassut atau pertengahan. Wal adlu fi ridha wal ghadab, dan keadilan, sifat adil baik ketika senang ataupun ketika marah. Bi an yaghdaba lillah wa yarda li ridha. Yaghdaba lillah wa yarda li ridha. Jadi dia marah karena Allah dan ridha karena ridhonya Allah. Jadi sedang-sedang berbuat adil dalam ridha dan dalam senang dan marah. Seorang kadang kalau terlalu senang sama seseorang, dia tidak bisa berbuat adil. Atau terlalu benci atau terlalu marah pada orang, dia juga tidak bisa berbuat adil. Makanya makruh hakim itu memutus perkara ketika dia dalam keadaan marah atau haus atau lapar. Keterlaluan laparnya, keterlaluan hausnya itu dapat mempengaruhi dia punya keadilan. Wamal muhlikat, jadi itu 3 hal itu yang dapat menyelamatkan orang, yaitu takut pada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun terang-terangan, kemudian bersifat qasad ekonomis, jadi pertengahan, gaya hidup yang tengah-tengah baik dalam keadaan fakir maupun kaya atau cukup, kemudian keadilan baik dalam keadaan ridho maupun ghadab maupun marah. Waman muhlikat, adapun 3 hal yang bisa membinasakan orang adalah fasyuhun syadid, maka kebakhilan yang sangat, ay bukhlun syadid, sama syuh ini bukhul, kebakhilan yang sangat, fala yu'addi ma alaihi, sehingga dia tidak menunaikan apa-apa yang alaihi, apa-apa yang tertanggung atasnya, min hakillah, daripada hak Allah Ta'ala, wa hakil khalq, dan haknya makhluk. Fi riwayat fasyuhun muta', dalam riwayat yang lain adalah sifat syuh, sifat bakhil yang ditaati. Syuh ini lebih dari bakhil. Kalau bakhil itu bakhil atas apa yang ada, yang dia punya, dia tidak memberi. Kalau syuh ini bakhil atas yang ada di orang lain. Kalau bisa orang lain itu tidak boleh memberi juga. Bukan hanya dia yang tidak memberi, dia suruh orang lain tidak memberi. Itu syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat syuh daripada diri nafsunya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Iyadzubillah min dzalik. Rasulullah SAW minta perlindungan dari sifat bukhul ini. Wa tuqnal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut dan sifat pelit. Ai bukhlun yuti'ul insan, yang dimaksud syuhun muta', sifat bakhil yang ditaati, yakni sifat bakhil yang yuti'ul insan, yang ditaati oleh orang. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi, adapun jika ada bukhul itu mawjudan, ya, jika sifat bukhul itu, sifat bakhil itu ada pada diri orang, ghairu muta'in, tapi dia tidak ditaati oleh orang itu, fala yakunu muhlikan, maka itu tidak menjadi muhlik, tidak menjadi membinasakan. Dan min sifatil lazimah linafas, sebab kebakhilan ini termasuk sifat yang lazim bagi nafsu. Manusia itu begitu, innal insana khuliqa halu'a, termasuk syarrul jazua, termasuk khairu manu'a ilal musallin, itu sifat dasar manusia. Maksudnya orang itu cipta dalam keadaan serba salah. Kalau ditimpa kebaikan, dia ditimpa keburukan, dia masuk syarrul jazua, dia berkeluh kesah. Jika ditimpa kebaikan, dia manu'a, dia pelit. Itu sifat manusia. Artinya selama sifat pelit itu dia perangi, tidak dia taati, maka tidak menjadi masalah. Artinya tidak sampai membinasakan. Jadi kalau sudah ditaati, diperturutkan, itu yang kemudian membinasakan. Kemudian apa lagi? Wa hawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti itu membinasakan. Jadi yang membinasakan manusia itu 3. Sifat bakhil yang diperturutkan, yang ditaati. Hawa nafsu yang diikuti, bi an yattabi'u ma ya'muru bihi hawa, itu dengan dia mengikuti apa-apa yang diperintah oleh hawanya, oleh kesenangan nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsi,
dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri, ujub, bangga diri. Ai nadharuhu ilaiha, yani memandangnya si mar'i tadi, si orang tadi, ilaiha kepada nafsunya, bi ainil kamal, dengan pandangan kesempurnaan, ma'anisyani nikmatillahi ta'ala, bersama dengan lupanya dia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al amni min zawaliha, dan bersama dengan perasaan aman dari hilangnya nikmat itu. Jadi ujub dengan ibadahnya, ujub dengan ilmunya, ujub dengan macam-macam. Jadi merasa bahwa itu milik dia, seolah-olah Allah tidak ada hubungannya dengan Allah, padahal dia tahu apa bisa ibadah itu pun taufik dari Allah SWT. Ketika orang itu melihat bahwa segalanya itu dari Allah dan tauhidnya itu sempurna, maka dia tidak ujub, karena dia yakin semuanya itu atas pertolongan Allah, sehingga dia tidak bangga dengan dirinya. Dia seolah-olah, kalau yang bangga ini seolah-olah merasa aman daripada hilangnya nikmat itu, bangga terhadap dirinya. Kemudian wa amma darajat, adapun tiga hal yang dapat menaikkan derajat seseorang adalah fa ifsya'us salam, menebarkan salam, ay idharus salam bainan nas, jadi menampakkan salam antara manusia, biar tusallim ala man araftahu man lam ta'rifu, jadi kau bersalam kepada orang yang araftahu, yang kau mengenali dia, atau kau lam ta'rifu, atau kau tidak mengenali dia. Wa it'amut ta'am, memberi makanan lidhaif wal ja'i, bagi tamu dan ja'i, orang yang lapar. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ayat tahajud, ini tahajud fi jawfil lail, di tengah malam, hala ghaflatin nas, ketika keadaan lalainya manusia, bila zatin naum, dalam kelezatan tidur. Tahajud itu diambil dari kata hujud. Hujud itu artinya tidur. Jadi tidak disebut tahajud kecuali kalau didahului oleh tidur. Atau hujud itu artinya bangun dari tidur atau bangun dari tidur. Nah, di situ nilai plus atau nilai lebihnya itu di situ. Ya, kita enak-enak dia tidur, ya. Enak-enak kita tidur, kita bangun. Itu berat memang, berat. Adapun dia tidak bisa tidur terus dia sholat di malam hari, ya tetap ada pahalanya, yaitu sholat malam biasa, tidak bisa disebut tahajud. Ya tapi ya tidak apa-apa, sholat silakan, daripada nonton bola, daripada nonton TV ya sholat. Cuma tidak dapat pahala seperti tahajud, karena tahajud itu tidur dulu walaupun sekejap, terus dia bangun walaupun jam 12, jam berapa, sholat, itu namanya tahajud. Didahului tidur walaupun sekejap. Bahkan walaupun tidurnya itu duduk umpamanya, sehingga tidak batal wudu. Jadi banyak para aulia itu ya, sholat subuh dengan wudu isya, artinya mereka tidak batal. Bisa jadi bukan tidak tidur, mungkin bisa jadi tidur tapi dalam posisi yang tidak membatalkan sholat, wudu, tidak membatalkan wudu. Yang pertama, adapun yang menaikkan derajat adalah menebarkan salam yang pertama. Kedua, itamu to'am, memberi makan bagi orang yang lapar atau tamu. Yang ketiga, sholat bil lail wa nasu niyam, sholat di malam hari sedangkan orang dalam keadaan tidur. Wa amal kafarat, adapun tiga perkara yang dapat mengkafarah, menghapus dosa-dosa, allati adatuha antamhuwal khati'ah, yang mana kebiasaannya itu adalah menghapus dosa, kesalahan. Maka apa? Fa isbahul wudu, maka menyempurnakan wudu, fis sabarat, dalam pagi yang dingin, di pagi-pagi yang dingin, bi fathatain, dengan memfathahkan dengan dua fathah sekaligus, jam'u sabrah, bi fathain fa sukun. Sabrah itu dengan fathah kemudian sukun, jamaknya sabarat. Ai itmamul wudu fi waqti syiddatil bardi, yakni dia menyempurnakan wudu di waktu sangatnya dingin, bi ayati bi sunani, itu dengan melakukan sunnah-sunnahnya wudu walaupun itu dingin. Ini dingin yang maksud ini dingin yang masih tertahankan. Adapun dingin yang sangat
yang takut dia madarat itu, maka ya ulama membolehkan tayamum kalau dingin yang tidak tertahankan. Orang dingin itu kan kadang malas untuk menyempurnakan, kadang wudunya saja rata-rata. Ya, apalagi menyempurnakan wudu dengan sunnah-sunnahnya itu ketika dalam keadaan dingin itu memang justru itulah nilai lebihnya itu. Kalau wudu dalam keadaan biasa sih ya sudah biasa. Ini menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin yang sangat, ini dapat mengkafaroh dosa. Wa naqlul aqdam ila jamaah, memindahkan kaki, melangkahkan kaki ke jamaah. Ay ila salat ma'al jamaah, untuk salat berjamaah bersama jamaah kelompok orang. Intizar salat ibadah salat. Dan yang ketiga menunggu salat setelah salat. Liyusalliha fil masjid, ini untuk dia salat di masjid. Wa mithlu intizar kulli khair. Dan semisalnya menunggu salat itu menunggu segala kebaikan. Menunggu segala kebaikan. Menunggu daripada majelis taklim, majelis ilmu, menunggu daripada sholat, menunggu dari waktu buka puasa, dan itu menunggu segala kebaikan. Itu termasuk dalam menunggu sholat tadi. Itu selesai makalah yang ke-8. Jadi 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang mengangkat derajat, 3 perkara yang bisa mengkafarah. Yang menyelamatkan adalah takut pada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Terus ada 3, masing-masing itu 3 perkara. Yang kedua, bersedang-sedang dalam keadaan fakir ataupun cukup atau kaya. Yang ketiga, berbuat adil baik dalam senang maupun marah. Adapun 3 perkara yang membinasakan, maka sifat bakhil yang sangat, yang kuat atau yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga ujub, bangga dirinya seseorang dengan apa yang dia punya atau daripada amal dan sebagainya. Adapun 3 hal yang dapat mengangkat derajat adalah menebarkan salam, kita muto'am, memberi makan, dan sholat bilal wa nasuniyam, sholat di malam hari sedangkan manusia tidur. Adapun 3 hal yang mengkafarah dosa, menghapus dosa, menyempurnakan wudu ketika dingin, dan melangkahkan kaki ke jamaah, dan menunggu sholat setelah datangnya sholat yang lain, menunggu sholat setelah dikerjakannya sholat yang lain. Al-maqalah at-tasi'ah, adapun maqalah yang ke-9, qala Jibril alaihissalam, Jibril bersabda, berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semaumu, apa menurut apa yang kau mau. Fa innaka mayyitun, tapi ketahuilah bahwasanya kau bakal mati. Karena akhirul hayyi mayyitun, sebab akhir kehidupan, akhirnya orang hidup itu adalah kematian. Ini akhir di dunia ya. Adapun pada hakikatnya kematian itu bukan akhir segala-galanya, tapi akhir kehidupannya di dunia adalah kematian. Jadi ya Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta, hiduplah menurut apa yang kau mau, sesungguhnya kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa-siapa yang kau mau. Fa innaka mufariqu, maka sesungguhnya kau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, beramallah menurut apa yang kau mau. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya kau akan dibalas dengan amal itu. Di anal ibad, ya, ay mufarikun man syi'ta bil maut. Jadi mufarikun itu artinya engkau akan berpisah dengan siapa-siapa yang kau mau, tadi dengan kematian. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah apa yang kau mau, sebab engkau akan dibalas dengannya. Di anal ibad majziyun bi amalim, sebab hamba itu akan dibalas menurut amalnya. In khairan fa khairun, kalau dia lakukan kebaikan maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, tapi kalau yang dilakukan keburukan, balasannya buruk. Wal maqalatul asyirah, maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salah satu nafarin yuzilluhumullahu ta'ala zilli arsyihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 3 orang yang yuzilluhumullah, yang Allah naungi mereka, ta'ala zilli arsyi, di bawah naungan arasnya. Yawma la zilla illa zilluh, pada hari
Tiada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Yaumul qiyamah ini pada hari kiamat maksudnya. Apa? Yang pertama al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berwudu dalam keadaan tidak suka di waktu yang tidak dia sukai, ini tadi itu seperti tadi waktu dingin dia wudu, dia menyempurnakan wudu di waktu dingin. Makarih itu jam'u makruh, jamaknya makruhun bi fathil mim dan ra, memfathahkan mim dan ra. Ai fi awqatil masyaqqah, ini di waktu yang berat. Wa ya awqatul bardi syadid, itu waktu yang dingin yang sangat. Wal masyi ila masajid fi dhulam, dan orang yang berjalan ke masjid-masjid dalam kegelapan. Dia ajli sholat, karena sholat ma'al jamaah, bersama dengan jamaah. Wa mutimul ja'i, orang yang memberi makan orang yang lapar. Itu tiga orang itu mendapat naungan dari Allah SWT. Orang yang berwudu dalam keadaan tidak suka, keadaan yang berat. Orang yang berjalan menuju ke masjid dalam kegelapan malam. Orang yang memberi makan orang yang lapar atau fakir miskin. Dan itu ada hadis secara khusus tentang orang yang berjalan di kegelapan malam. Basyiril masyaina fi dhulam bi nurin tami yaumil qiyamah. Jadi gembirakanlah, sampaikan kabar gembira wahai Muhammad, wahai Rasul. Basyiril masyaina, sampaikan kepada orang-orang kabar gembira itu kepada siapa? Al-masyaina, orang-orang yang suka berjalan kepada masjid di kegelapan malam. Bi nurin tami. Itu dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Allah akan berikan cahaya di mana orang masing-masing di atas sirat itu berjalan dengan cahayanya masing-masing, cahaya amalnya masing-masing. Kemudian yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim busyrakumul yawma, jannatin, tadi dikatakan yas'a nuruhum, sinar mereka, cahaya mereka itu berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka di atas sirat. Sedangkan orang munafik, naudzubillah, mereka ingin minta cahaya dari orang mukmin. Kata orang-orang munafik itu mengatakan, berhenti kalian, naktabis min nurikum, kami mau mengambil dari cahaya kalian, katanya orang munafik. Maka dikatakan, ada suara mengatakan, kilar ji'u wara'akum fatamisun nura. Kata suara tadi, silakan kau kembali ke belakangmu, silakan cari cahaya sendiri. Alhamdulillah. Itu tiga orang yang dinaungi oleh Allah SWT. Al-Maqalatul Hadiyata Asyra, makalah yang ke-11, qila Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan pada Nabi Ibrahim, li aisya'in ittakhadakallahu khalilan, karena sesuatu apa Allah menjadikanmu sebagai khalilullah, wa Ibrahim. Dengan apa Allah menjadikanmu sebagai khalilullah? Qala bi salasati asya', dengan 3 perkara. Kata Nabi Ibrahim, saya diangkat sebagai khalilullah dengan 3 perkara. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, saya lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang lain. Ketika bertabrakan antara perintah Allah dan perintah yang lain, maka dia pilih perintahnya Allah SWT. Tapi nuskotin dalam nuskah yang lain, makhtartu amral ghair ala amrillahi ta'ala, saya tidak memilih perkara yang lain atas perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya tunaikan lebih dulu. Dia lebih mengutamakan perintah Allah SWT. Atau saya tidak memilih perintah orang lain atas perintah Allah. Pemahtamamtu bima takaffalallahu li. Yang kedua, aku tidak sumpah dengan apa yang takaffalallah, apa yang sudah Allah jamin li untukku. Itu rezeki. Saya tidak sumpah, tidak berkeluh kesah dari apa yang sudah Allah jamin untuk saya. Ai makuntu bi amrin matahammalallahu li min rezeki. Jadi saya tidak saya tidak menegakkan atau melaksanakan dengan satu perkara yang Allah itu sudah jamin untuk saya daripada rezeki saya. Tidak ongso-ongso, tidak terlalu ngoyo dengan apa yang sudah Allah jamin. Wa ta'asyaitu wa tabadaitu illa ma'adhaif, dan saya tidak ta'asyaitu, tidak makan malam, ai ma'akatu waqtal masa,
saya tidak makan di waktu petang. Wa taqaddaitu ay ma akaltu waqtal ghadat, yakni saya tidak makan di waktu pagi illa ma'a dhaif, kecuali bersama dengan tamu. Wa ruwiya annahu alaihi salam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam karena yamshi milan, Nabi Ibrahim itu berjalan 1 mil, atau mila ini atau 2 mil, 1 kilo lebih, 1 mil atau 2 mil atau sekitar 3 kilo. Beliau berjalan untuk apa? Ditolabi man yakulu ma'ahu alaihissalam, untuk mencari orang yang makan bersama dia, untuk mencari orang yang mau makan bersama beliau alaihissalam. Ini beliau dijuluki Abu Difan, bapaknya tamu. Beliau dijuluki Abu Difan, bapaknya tamu. Tamunya tidak habis-habis sampai sekarang. Tamu itu orang-orang haji, tamunya lebih banyak. Ini itu 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu dipilih sebagai Khalilullah. Jadi beliau mengutamakan perintahnya Allah atas perintah orang lain. Beliau tidak sumpah dengan apa yang sudah Allah jamin bagi dirinya daripada rezeki. Dan beliau tidak makan malam dan tidak makan siang kecuali bersama dengan tamu. Tapi yang aneh itu kan begitu. Sesuatu yang sudah dijamin kita ribut, kita sibuk, masalah rezeki kan sudah dijamin. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu dabbah, satu yang melata pun, baik manusia atau yang lain, di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Belum lagi itu jaminan secara umum. Dabbah, siapapun kafir, muslim, manusia, bukan manusia, pokoknya yang melata di muka bumi, semua Allah yang menanggung rezeki. Itu tanggungan jaminan Allah secara umum. Belum lagi ditambah lagi Allah jamin lagi secara khusus. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu. Binatul atas itu jaminan secara khusus di atas jaminan umum tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi perkaranya itu jalan keluar. Dan Allah jamin yarzuqhu, Allah beri dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Belum lagi jaminan khusus lagi bagi orang yang menuntut ilmu dari orang yang bertakwa itu. Innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu. Allah kata Rasulullah SAW, Allah itu menjamin bagi pencari ilmu itu rezekinya. Itu kita masih kedepekan, masih itu yang sudah dijamin. Dan sedangkan surga, kubur, akhirat yang belum kita tidak dijamin, ada jaminan, kita tenang-tenang saja. Tapi masalah rezeki yang kita dijamin, kita sibuk. Itulah yang ngono tapi ojo ngono ini. Yang ngono tapi ojo ngono, teman-teman. Lebih kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Iya. Karena kita nggak percaya sama keberkahan itu. Kalau orang dulu itu ya, orang dulu itu gitu. Masuk kita punya Islam, kita punya abai dulu itu. Kelihatannya kerjanya itu enggak. Cuma mungkin Allah kasih barokah jadi ya. Semua punya rumah itu di alun-alun, rumahnya di. Ya. Artinya punya ini, padahal ya kelihatan kerjanya itu enggak. Nanti berangkatnya siang sudah duha, sudah baca atau apa baru berangkat. Siang. Jadi kalau sudah cukup tutup pulang. Tapi ya kelihatannya gitu, tapi ya anaknya malah keturun, malah potong panting gitu. Potong panting tidak dapat apa-apa. Malah ngejual warisannya apa? Iya. Orang dulu itu gitu. Katanya Habib Syekh Musa dulu gitu. Cerita orang-orang top-top dulu di Surabaya, Bin Agil, keluarga Bin Agil. Keluarga ada Barituan, masyayikh. Terus yang masuk yang tempe itu banyak rata-rata dulu sebenarnya itu punyanya keluarga Al Bin Agil yang musolanya di Ketapang besar, keluarga Bin Agil. Rumahnya keluarga Kresan, Segaf. Rumahnya semua di kampung saya, itu rumahnya dia di Ampel. Banyak. Padahal ya kalau dilihat kerjanya enggak.
Anaknya jualin rumahnya. Katanya dulu kan banyak pengacara tuh dulu banyaknya orang Cina. Kalau sekarang kan orang Batak banyak dulu. Itu orang Cina dulu. Katanya tuan ini gimana? Bapak tuan itu pakai pelompen, pakai sarung. Itu beli rumah. Tuan ini pakai dasi jual rumah. Pakai dasi nyetil jual rumah, jual warisan. Ya artinya ya, karena mungkin tidak percaya dengan keberkahan itu tadi. Ya cuma yang dia percaya apa yang dia perbuat, apa yang dia lihat itu yang dia percaya. Belum barokah dari Allah itu seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak percaya. Al-Maqalah Tsaniyah, makalah yang ke-12. Ambadil hukama, dari sebagian ahli hikmah, orang yang bijak. Ay atibail qulub, yakni para dokter hati. Salah satu asya tufarrijul khusus. Ada 3 perkara yang dapat melapangkan keluh kesah. Khusus itu asal maknanya khusus, itu sesuatu yang nyandet di kerongkongan, tersendat apa? Keseretan, itu khusus. Mana aslinya? Maksudnya di sini adalah umum, itu bidomil ghain, dengan mendomakan ghain, jamak dari khusus. Ai taksyiful umum, yakni menyingkap keluh kesah. Jadi ada 3 perkara yang menyingkap keluh kesah ini. Ibaratnya obat anti galau. Obat anti galau. Apa? Zikrullah Ta'ala. Zikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT. Bi ayyi sighatin, dengan lafaz apapun, Ka'an yaqulu katsiran, seperti dia berucap banyak-banyak la ilaha illallah, atau wala haula wala quwata illa billah, atau bil munajat, atau dengan munajat. Ka'an yaqulu ya mughith, seperti dia berucap ya mughith, wahai yang ya mughith kulli malhuf, wahai yang menolong semua orang yang kesulitan. Nadahu, yang menyeru dia. Yang mungkin terkulit malhufin nadahu, wahai yang menolong segala orang yang kesulitan yang menyeru dia. Wahai yang mujibah kulli mutarin da'ahu, wahai yang menjawab setiap orang yang kepepet, yang mutar, yang terpaksa, yang da'ahu, yang berdoa kepadanya. Wahai haliman ala kulli dhihafatin asahu, wahai yang halim, yang maha santun, penyabar atas setiap dhihafatin, setiap orang yang memiliki kesalahan, yang asahu, yang durhaka padanya. Wa yaqiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, wahai yang qaiman, wahai yang mengurusi al-kifayah, kecukupan bagi orang yang atharahu, bagi orang yang mendahulukan dia ala dunyahu, atas dunianya. As'alukal wusul ila ma la asilu ilaih, saya mohon kepadamu al-wusul, sampainya saya kepada yang ma la asilu ilaih, kepada apa-apa yang saya tidak sampai, belum sampai kepadanya. Illa bima'unatik, kecuali dengan pertolonganmu. Wa daf'a mala utiku daf'a, dan saya mohon daf'a, menolak, saya mohon daripada engkau penolakan. Mala utiku daf'a, apa-apa yang saya tidak kuat untuk menolaknya. Illa biquwati, kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khiyarata, wa as'aluka khiratan fiha afiyah, saya memohon padamu khiratan, pilihan, yang fiha, yang pada pilihan itu terdapat afiyah, terdapat keselamatan. Wa afiyatan fiha khirah, dan saya mohon keselamatan yang padanya terdapat pilihan daripada yang kau pilih. Kan bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha penyayang di atas segala penyayang. Itu munajat. Munajat itu berbisik kepada Allah tentang hajatnya, tentang apa isi hatinya. Jadi itu zikrullah. Jadi zikrullah itu luas. Yang pertama, obat yang dikatakan anti galau tadi itu, yang bisa melapangkan kesulitan adalah kesumpahan zikrullah, zikir pada Allah dengan lafaz apa saja, termasuk la ilaha illallah, la haula wala quwwata billah, atau dengan munajat tadi, seperti dicontohkan oleh Syekh Nawawi tadi, Al-Albani tadi, itu contoh munajat tadi. Waliqai awliya, awliyaah, waliqai awliyai,
berjumpa dengan para wali-wali Allah minal ulama wa sholihin, berupa baik dari kalangan ulama maupun orang soleh. Itu obat hati. Wa kalamil hukama, pembicaraan orang yang hakim yang bijaksana. Alladhi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, itu yang menunjukkan atas dua kebaikan dunia dan akhirat. Tiga itu adalah obat hati. Zikrullah, obat daripada kesumpakan. Zikir pada Allah, berjumpa dengan para aulia, mendengarkan kalamnya hukama, kalamnya orang-orang bijak. Al-maqalatu tsaniyatu asyara, perkataan yang ke-13, Anil Hasan al-Basri, dari Hasan Basri radhiyallahu anhu, wa min akabir tabi'in. Hasan Basri termasuk pembesarnya para tabi'in. Man la adaba lahu la ilma lahu, siapa yang tidak ada adab, ini bersama Allah, ma Allah Ta'ala, wa ma khalaq, bersama Allah dan adab kepada makhluk, maka la ilma lahu, maka tidak ada ilmu bagi orang itu. Yuqtadu bihi, maksudnya ilmu yang diperhitungkan. Walaupun dia pandai dan tidak ada daripada adab itu, maka tidak ada ilmu, seolah-olah tidak ada ilmunya. Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu, dan siapa yang tidak ada kesabaran baginya, ala tahammulil balaya, atas menanggung bala, wa adzal khalaq, dan menanggung gangguan makhluk, wala masyaqqati jitinabil ma'asi, dan sulitnya menjauhkan diri dari kemaksiatan, wa ala ada'il faraid, dan sabar atas melaksanakan amal-amal fardu. Sabar itu ada tiga, ada sabar dari musibah, sabar ketika menjauhkan diri dari maksiat, sabar untuk melakukan ketaatan. Jadi tidak ada kesabaran, la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu. Siapa yang tidak ada kesabaran baginya, tidak ada agamanya. Berarti dia tidak punya agama seolah-olah. Yuqtadu bih, yang di agama yang diperhitungkan. Ya Islam, cuma tidak ada. Kalau dia tidak ada kesabaran, seolah-olah tidak ada agama yang diperhitungkan. Wa man la wara'a lahu, siapa-siapa yang tidak ada wara', tidak ada sifat wara' baginya, ini kehati-hatian, anil maharim wa syubhat, dari yang haram dan syubhat, la zulfa lahu, maka tidak ada kedekatan baginya. Tidak ada kedekatan baginya di sisi Allah. Ai la martabata lahu indallah, yani tidak ada kedudukan baginya, bagi orang tadi, indallah, di sisi Allah. Wala qurbata lahu min Allah Ta'ala, dan tidak ada kedekatan bagi orang itu dari Allah SWT. Siapa yang tidak ada adab, maka tidak ada ilmu. Siapa yang tidak ada kesabaran, maka tidak ada agama. Siapa yang tidak ada warok, sifat warok, kehati-hatian, maka dia tidak ada kedekatan dengan Allah SWT. Al-maqalatu rabi'ah asyarah, perkataan yang ke-14, ruwiya anna rajulan min Bani Israil, diriwayatkan bagi bahwasanya seorang dari Bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, dia keluar untuk menuntut ilmu. Fa balagha dzalika nabiyuhum, atau fa balagha dzalika nabiyuhum, maka sampailah berita itu kepada nabi mereka alaihissalam. Fa ba'athu ilaih, maka nabi itu mengutus kepada orang yang hendak menuntut ilmu itu, mengutus orang untuk memanggil orang yang mau menuntut ilmu tadi. Fa atahu alaihissalam, maka datanglah orang yang mau menuntut ilmu itu kepada nabinya tadi alaihissalam. Qala alaihissalam lahu, maka berkata nabinya itu kepada orang itu, aili dzalika rajul, kepada laki-laki itu, ya fata, wahai pemuda, ini aiduka bi salati khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku aiduka, mewajangimu dengan 3 perkara. Bisalati khisal, fiha, padanya, pada 3 perkara itu terdapat ilmu awalin wal akhirin, terdapat ilmunya generasi awal dan akhir. Ayakfika dzalik, yani mencukupi bagimu itu. Apa? Yang pertama, khaufillah fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sendirian maupun terang-terangan. Yang pertama, takutlah kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun terang-terangan. Ai fi halil khaufa anin nas, yani dalam keadaan tersembunyi dari manusia, fi halin zuhur indahum, maupun dalam keadaan nampak indahum di sisi manusia. Itu yang pertama, takutlah kepada Allah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang kedua, amsik lisanaka wa amsik lisanaka anil khalaq la tadhkurum illa bi khair. Tahanlah lisanmu dari makhluk, jangan menyebut-nyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Kama qalu, sebagaimana dikatakan mereka mengatakan para orang bijak,
Man gharbalan nasa nakhaluhu. Man gharbalan nasa, siapa yang menyaring manusia, nakhaluhu, maka manusia pun akan menyaringnya. Siapa yang menilai orang, dia juga akan dinilai. Siapa yang menyaring orang, dia pun akan disaring oleh orang. Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluh. Perhatikanlah rotimu yang kau makan, hatta yakuna minal halal, sehingga menjadi dari yang halal roti itu. Famtana al-batal, itu yang halal ya, yang kau makan. Ya, buat roti tamis. Perhatikan roti yang kau buat. Roti yang kau makan. Jadi ada 3 macam. Pertama, takut pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, bawa tangan. Yang kedua, menahan lisan dari orang lain menyebut orang kecuali dengan menyebut sebutan yang baik. Yang ketiga, memperhatikan makanan yang dia makan dari yang halal. 3 perkara ini kata nabinya tadi, itu terdapat ilmu awalin wal akhir, ilmunya generasi awal dan akhir. Maka akhirnya si pemuda tadi, famtana al-fata, maka tercegah pemuda tadi dari keluar, anil khuruj, daripada keluar untuk ke ila baladin akhar, ke negeri lain, di talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wal maqalatul khamisah asyara, sedangkan perkataan yang ke-15, ruwiya anna rajulan min Bani Israil, diriwayatkan bahwa seorang dari Bani Israil jamaah samanina tabutan minal ilm, dia mengumpulkan 80 peti daripada ilmu. 80 peti daripada ilmu. Walhal annahu lam yantafi bi ilmi, padahal keadaannya dia tidak mengambil manfaat dengan ilmunya itu, tidak diamalkan. Maka fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim alaihissalam, maka Allah pun mewahyukan pada nabi mereka, Nabi Bani Israil pada zaman itu alaihissalam, an qul li hadzal jami', yakni ucapkanlah, an itu tafsiriyat untuk menafsirkan apa ucapannya, apa wahyunya tadi, yaitu an qul, yakni katakanlah li hadzal jami', kepada orang yang mengumpulkan tilka kitab-kitab yang banyak itu, atau ilmu yang banyak, 80 peti tadi. Lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya kau kumpulkan jumlah yang banyak daripada ilmu, lam yanfa'ka, tidak akan memberimu manfaat, illa an ta'mala bi salatati asya', kecuali kalau kamu mengamalkan 3 perkara. Banyaknya ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau kamu mengamalkan 3 perkara, 3 hal. Apa itu? La tuhibbad dunya, jangan kau cintai dunia, ay mata'aha, ini benda-bendanya, kesenangannya, wa zukhrufa, hiasannya dunia, jangan kau cinta pada dunia. Syarat pertama ini berat sudah. Falaisat bidalil mukminin, sebab dunia itu bukanlah rumahnya orang mukmin, bukanlah rumah sejati bagi orang yang beriman. Al-fa' li ta'lil, fa' di situ untuk menunjukkan ta'lil, penyebab. Falaisat, sebab bukanlah dunia itu rumahnya orang mukmin. Ai li anna laisat daru jaza'il lil mukminin, so dunia itu bukanlah tempat balasan bagi orang mukmin. Fa inna daru thawabihim al-jannah, sebab tempat ganjaran mereka adalah surga. Jangan kau cintai dunia, sebab dunia itu bukan rumah sejati bagi orang mukmin. Maka dunia itu daru man la darolah, dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalah, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Ya. Wa yajma'uhu man la aqlalah, dan yang mengumpulkannya adalah orang yang tidak punya akal. Maksudnya mengumpulkannya, menumpuk-numpuknya, tidak dia zakati, tidak dia sedekah, dia cuma untuk berbanyak-banyakan saja. Dalam harta gengsi dengan orang kumpulan, kok bisa begitu, saya masa tidak bisa. Ya, takasur. Itu maknanya. Kemudian apa? Jadi yang pertama, jangan kamu mencintai dunia, sebab dunia bukan rumah sejati bagi orang mukmin. Yang kedua, wala tusahibi syaitan, jangan kau temani syaitan. Aila tuti bi antutiu, dengan kau mentaati tutiu amroh. Bi antuti amroh, kau mentaati perintahnya syaitan, bi mukhalafati amrillah, dengan menyalahi nyulayani, yang kelawan nyulayani perintah Allah Ta'ala wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan kamu menemani setan dengan mentaati dia dan suloyo menyalahi kepada perintahnya Allah SWT. Falaisa birafiqil mu'minin. Maka setan itu bukanlah temannya orang mukmin. Ai anna syaitan laisa rafiqan lahum. Jadi setan itu bukan teman bagi mereka. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan. Jangan kau sakiti atau ganggu, jangan kau ganggu seorang pun min ibadillah dari hamba-hamba Allah. Falaisa bihirfatil mu'minin. Sebab itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Mengganggu orang itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Ai li'anna al-idza laisa sin'atahu. Sebab idza itu menyakiti itu bukan perbuatan mereka orang mukmin. Jadi 3 perkara. Kata nabinya itu kepada orang yang mengumpulkan ilmu 80 peti tadi, ya, ilmu itu tidak akan bermanfaat sampai kau mengamalkan 3 perkara. Kau tidak mencintai dunia sebab dunia itu bukan rumah sejati bagi orang mukmin. Jangan kau temani setan sebab setan itu bukan teman sejatinya orang mukmin. Jangan kau ganggu seorang pun sebab itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Pemakalah tusani sata asyra. Makalah perkataan yang ke-16 sampai situ ini. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Sulaiman ad-Darani. Jadi Abu Sulaiman ad-Darani. Itu sudah. Sudah tadi. Enggak pesan. Cuma 7. Anak saya enggak dapat. Oh ya. Pesan lagi ya. Hah? Ini antum salah, yang belum ini. Antum. Iya ini.